Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, renungan kita yang berjudul Penggenapan Karya Roh Kudus. Firman Tuhan yang terambil di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14-15. Firman Tuhan berbunyi demikian, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Nah, Bapak Ibu Saudara, di kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 14, di sini sebagaimana peristiwa itu terjadi ketika pencurahan Roh Kudus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, ketika tiba di hari Pantekosta, di mana para rasul dan orang-orang percaya telah berkumpul di satu tempat, dan turunlah suara tiupan angin keras memenuhi ruangan itu, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api hingga pada mereka. Di ayat yang keempat, di mana mereka dipenuhi Roh Kudus. Jika kita membaca ayat selanjutnya, di mana para rasul dan orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus sambil berkata-kata yang diberikan oleh Roh itu. Di satu sisi, ada orang terkagum-kagum melihat peristiwa itu, tetapi di sisi lain ada orang yang mengejek atau menghina hal itu. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka, para rasul pada waktu itu, setelah mendapat ejekan itu? Rasul Petrus dan ke-11 rasul lainnya langsung merespon hal itu dengan mempertegas bahwa itu bukan sesuatu yang tidak jelas, melainkan nubuatan yang difirmankan Allah. Mereka tidak menghindari hal itu. Justru seperti Rasul Petrus langsung merespon dengan teguran yang keras bagi mereka yang telah menghina karya Allah tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara difitnah? Lalu pernahkah saudara diejek atau diolok-olok oleh teman, saudara, dan mungkin oleh orang-orang yang saudara tidak kenal? Saya pikir pasti kita semua pernah mengalami hal-hal demikian yang sesuai pertanyaan tadi. Kemudian, di saat saudara sedang mengalami kedua hal itu, seperti apa respon saudara? Pasti tentunya ada yang membalas dan ada yang memilih untuk menghindari permasalahan itu. Lalu bagaimana jika ada yang mengejek mengenai iman atau karya Roh Kudus yang saudara alami? Apakah saudara memilih untuk berdiam saja atau saudara memilih menghindari? Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa ternyata Yesus pun mau supaya pemberitaan Injilnya itu harus melalui berbagai peristiwa. Nah, peristiwa apa saja? Yang pertama, di saat kita sedang diskusi atau sedang berbicara mengenai keselamatan dengan orang yang belum mengenal kebenaran, di situ kita harus menggunakan peristiwa itu untuk memberitakan Injil Kristus. Yang kedua, pada waktu di saat kita sedang diejek oleh orang-orang yang belum percaya Kristus, kita harus tetap mengasihi mereka dan beritakan Injil kepada mereka supaya mereka diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang sudah kita terima, dialah yang memberikan kita keberanian untuk memberitakan kebenaran Injil. Oleh sebab itu, di segala situasi, Injil Kristus tetap dinyatakan. Amin.